Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Rosa Valentin. Saya adalah mahasiswa Magister Pendidikan Dasar tahun 2025. NIM 242522571. Video pembelajaran ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah asesmen pembelajaran pendidikan dasar dengan dosen pengampu Profesor Dr. Bulkani MPD. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas bab 5, yakni tentang menguji kehandalan instrumen. Pada bab sebelumnya sudah dibahas tentang pentingnya asesmen dalam pembelajaran. Yang pertama, untuk mengukur pencapaian belajar. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan. Yang keempat, memberikan umpan balik. Selanjutnya, peran instrumen asesmen dalam mengukur hasil belajar adalah alat yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Instrumen yang baik harus valid, mengukur apa yang seharusnya diukur, dan reliable, menghasilkan hasil yang konsisten. Selanjutnya, menguji kehandalan instrumen. Reliabilitas atau kehandalan mengacu pada sejauh mana suatu instrumen asesmen dapat menghasilkan hasil yang konsisten ketika digunakan dalam situasi yang berbeda atau oleh penilai yang berbeda. Semakin kecil pengaruh error, semakin handal instrumen tersebut. Nah, ciri-ciri instrumen yang memiliki reliabilitas tinggi, yang pertama, hasilnya tetap sama atau sangat mirip ketika diuji ulang. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh faktor subjektif, misalnya perbedaan penilai. Yang ketiga, memberikan gambaran akurat tentang kemampuan siswa. Menurut teori skor klasik, setiap skor yang diperoleh peserta tes atau observed score atau dilambangkan dengan X terdiri dari dua komponen. Yang pertama, skor sejati atau true score dilambangkan dengan T, kemudian kesalahan pengukuran atau error score. Untuk menentukan skor hasil pengukuran atau observed score, rumusnya adalah true score atau skor sebenarnya ditambah error score. Selanjutnya kita akan melihat contoh persamaan menggunakan rumus ini. Selanjutnya kita perhatikan persamaan pertama, persamaan 1, 80 sama dengan 70 ditambah 10. Jika seorang peserta tes atau responden memperoleh skor 80, maka ada kemungkinan kemampuan sebenarnya adalah 70. Tetapi karena ada kekeliruan sebesar 10, maka skor yang diperoleh peserta tes adalah 80. Selanjutnya, pada persamaan kedua, 80 sama dengan 90 ditambah min 10. Yang mana kemampuan sebenarnya dari peserta tes adalah 90, tetapi karena terdapat skor kekeliruan sebesar min 10, maka skor yang diperoleh peserta tes adalah 80. Selanjutnya persamaan ketiga, 80 sama dengan 79 ditambah 1. Skor hasil pengukurannya 80, mendekati skor T yang merupakan kemampuan sebenarnya dari peserta tes. Dengan skor kekeliruan hanya 1. Nah, kehandalan atau reliability mengacu pada seberapa kecil kesalahan pengukuran dalam sebuah tes. Semakin kecil pengaruh error, semakin handal instrumen tersebut. Jadi, persamaan ketiga ini merupakan gambaran tentang hasil pengukuran yang kita harapkan, yakni
Skor pengukuran tidak jauh berbeda dengan skor hasil pengamatan. Pengukuran hasil belajar termasuk ke dalam pengukuran tidak langsung. Ciri utama pengukuran tidak langsung, evaluatornya hanya mengamati dan mengukur gejala atau respon yang timbul dari objek pengukuran. Respon tersebut kemudian diberikan skor atau dinilai sesuai dengan tujuan pengukuran, sehingga masih terdapat kelemahan dan kemungkinan pembiasan serta kekeliruan. Nah, kesalahan pengukuran akan menyebabkan menurunnya tingkat akurasi hasil pengukuran. Faktor penyebab kesalahan ada 3. Yang pertama, instrumen pengukuran yang digunakan. Yang kedua, kesalahan cara penggunaan pengukuran. Yang ketiga, kesalahan pada situasi pengukuran. Selanjutnya, untuk menguji kehandalan instrumen diperlukan: pertama, validitas instrumen secara teoretis. Yang kedua, validitas instrumen secara empiris. Yang ketiga, reliabilitas instrumen. Yang keempat, daya pembeda yang baik dan tingkat kesukaran butir soal tes dalam taraf sedang. Validitas instrumen adalah ukuran yang menunjukkan seberapa valid atau sahih suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Atau dengan kata lain, suatu instrumen disebut memiliki validitas jika instrumen tersebut dapat berfungsi sebagai alat ukur yang sah atau sebagai alat ukur yang tepat. Selanjutnya, validitas teoritis merupakan ukuran yang menyatakan tingkat ketepatan instrumen sebagai alat ukur yang diperoleh dari analisis teoritis. Pengujian validitas teoritis dengan cara uji pakar atau judge expert atau review oleh teman sejawat atau peer review. Selanjutnya, pengujian validitas teoritis bisa dilakukan dengan cara yang pertama, menyusun butir instrumen sesuai dengan tujuan pengukuran. Yang kedua, menyusun butir soal sesuai dengan karakteristik aspek hasil belajar yang akan diukur. Yang ketiga, membuat kisi-kisi instrumen. Dan yang keempat, melakukan uji pakar atau review teman sejawat. Selanjutnya, validitas empiris sebagai ukuran yang menyatakan tingkat ketepatan instrumen sebagai alat ukur yang diperoleh dari pengujian secara empiris di lapangan. Nah, validitas empiris ini ada 3. Yang pertama, validitas konstruksi. Yang kedua, validitas kriterium. Yang ketiga, validitas prediktif. Validitas konstruksi adalah validitas yang ditunjukkan oleh keterkaitan antar butir instrumen sehingga terbangun konstruksi instrumen secara keseluruhan. Untuk rumus validitas konstruksi sebagai berikut. R adalah koefisien korelasi butir yang diuji terhadap skor total. Kemudian X adalah skor butir instrumen yang diuji validitasnya. Y adalah skor total dari keseluruhan butir instrumen. Dan N jumlah peserta tes atau responden. Validitas konstruksi dapat digambarkan oleh koefisien korelasi antara skor setiap butir instrumen terhadap skor kumulatif atau skor total yang diperoleh peserta tes atau responden. Dengan asumsi bahwa skor setiap butir atau skor totalnya adalah data jenis interval dan memenuhi syarat uji statistika parametrik. Selanjutnya, validitas kriterium. Validitas kriterium termasuk ke dalam jenis validitas perangkat instrumen karena pengujiannya dilakukan terhadap skor total atau jumlah skor dari seluruh butir.
Validitas kriterium diperoleh dengan cara membandingkan skor hasil uji coba terhadap skor tertentu yang dijadikan kriteria. Bisa menggunakan hasil tes sebelumnya atau nilai raport. Syarat utama kriterium adalah skor hasil pengukuran yang dianggap standar, akurat, dan konsisten menggambarkan hasil belajar peserta tes atau responden yang sama. Selanjutnya, validitas prediktif, tingkat ketepatan atau kemampuan instrumen untuk memprediksi hasil belajar pada masa mendatang. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan korelasi antara skor hasil pengukuran instrumen tersebut atau dilambangkan dengan X pada masa lalu terhadap skor kriterium atau dilambangkan dengan Y yang digunakan pada saat ini. Selanjutnya, reliabilitas instrumen adalah kemampuan suatu instrumen untuk menghasilkan skor hasil pengukuran yang konsisten, ajak, dan relatif tepat. Instrumen yang baik dan reliabel adalah instrumen yang menghasilkan hasil pengukuran yang tetap meskipun digunakan pada waktu, tempat, dan keadaan yang berbeda. Ukuran reliabilitas dapat dipandang dari dua sisi. Yang pertama, indeks reliabilitas. Yang kedua, koefisien reliabilitas. Rumus indeks reliabilitas. Indeks reliabilitas sama dengan variansi skor hasil pengukuran dibagi dengan variansi skor true atau kemampuan sebenarnya dari peserta tes atau responden. Selanjutnya, koefisien reliabilitas melambangkan konsistensi atau keajekan hasil pengukuran dari waktu ke waktu dari satu butir instrumen ke butir yang lain, dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya pada peserta tes atau responden yang sama. Koefisien reliabilitas dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan korelasi, yakni skor hasil pengukuran atau pengamatan sama dengan true atau skor sebenarnya ditambah error. Koefisien reliabilitas angkanya berada pada kisaran min 1,00 hingga 1,00. Berikut kita bisa mengamati tabel kriteria reliabilitas instrumen. Nah, koefisien reliabilitas atau dilambangkan dengan R jika lebih kecil dari 0,200, kriterianya sangat jelek. Jika koefisien reliabilitasnya 0,200 sampai 0,399, kriterianya jelek. Jika koefisien reliabilitasnya 0,400 sampai 0,599, maka kriterianya cukup. Jika koefisien reliabilitas 0,600 sampai 0,799, maka kriterianya baik. Dan koefisien reliabilitas nilainya 0,800 sampai 1000, maka kriterianya sangat baik. Selanjutnya, untuk mencari koefisien reliabilitas, maka kelemahan tersebut dapat diatasi oleh evaluator dengan 3 cara. Yang pertama, melakukan pengulangan pengukuran menggunakan instrumen yang sama kepada peserta tes atau responden yang sama. Nah, koefisien korelasi butir yang diuji dapat dihitung dengan rumus berikut ini. Yang kedua,
Memberikan seperangkat tes sebanyak 1 kali yang di dalamnya mengandung beberapa kelompok butir yang saling terkait dan relevan. Kemudian mencari koefisien korelasi antara satu bagian dengan bagian lainnya. Koefisien reliabilitas instrumen dapat dihitung menggunakan rumus Spearman-Brown. Yang ketiga, memberikan seperangkat tes yang di dalamnya mengandung butir-butir instrumen unidimensi sehingga instrumen tersebut tidak lagi dibelah menjadi 2 bagian, tetapi dibelah menjadi N bagian, yang mana N adalah jumlah butir tes. Koefisien reliabilitasnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus alpha-Cronbach. Selanjutnya, untuk skor hasil pengukuran berbentuk dikotomik atau pilihan ganda, maka rumus alpha-Cronbach dikembangkan oleh Kuder-Richardson atau koefisien reliabilitas alpha 20. Berikut kita bisa melihat tabel perbandingan jenis koefisien reliabilitas berdasarkan karakteristiknya. Jenis reliabilitasnya pengukuran berulang, karakteristiknya digunakan jika evaluator melakukan pengukuran 2 kali atau lebih menggunakan instrumen yang sama terhadap peserta yang sama. Dapat digunakan untuk mencari koefisien reliabilitas pada hasil uji coba tes maupun non-tes. Selanjutnya, untuk jenis reliabilitas Spearman-Brown, karakteristiknya digunakan jika skor hasil pengukuran dibelah menjadi 2 bagian, misalnya belahan butir nomor ganjil dan butir nomor genap. Membutuhkan asumsi bahwa kedua belahan harus homogen, unidimensi, memiliki variansi yang tidak jauh berbeda. Dapat menggambarkan konsistensi internal instrumen, dapat digunakan untuk mencari koefisien reliabilitas pada hasil uji coba instrumen berupa tes maupun non-tes. Hasil perhitungan cenderung overestimate. Selanjutnya, jenis reliabilitas alpha-Cronbach. Karakteristik digunakan jika skor hasil pengukuran tidak dapat dibelah menjadi 2 bagian karena tidak memiliki variansi yang sama, atau tidak cukup bukti belahan skor hasil pengukuran adalah paralel dan homogen. Dapat digunakan untuk mencari koefisien reliabilitas pada hasil uji coba instrumen berupa tes maupun non-tes. Dapat menggambarkan konsistensi internal instrumen, hasil perhitungan cenderung underestimate, dapat digunakan untuk analisis reliabilitas instrumen berbentuk tes maupun non-tes, khususnya pada penskoran non-dikotomik. Selanjutnya, jenis reliabilitas KR20, karakteristiknya digunakan pada instrumen dengan penskoran berbentuk dikotomik. Perhitungan didasarkan pada proporsi atau jumlah jawaban benar pada butir instrumen. Untuk KR21 digunakan pada instrumen dengan penskoran berbentuk dikotomik. Perhitungan didasarkan pada rata-rata proporsi atau rata-rata jawaban benar pada butir instrumen. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya koefisien reliabilitas, antara lain jumlah butir instrumen dan jumlah peserta tes atau responden uji coba. Peningkatan koefisien reliabilitas sebagai akibat penambahan jumlah butir dapat dihitung dengan menggunakan rumus Spearman-Brown.
Koefisien reliabilitas setelah penambahan butir soal dapat dihitung dengan mengalihkan rasio jumlah butir setelah dan sebelum penambahan butir dengan koefisien reliabilitas sebelum penambahan butir dan dibagi dengan 1 ditambah rasio jumlah butir setelah dan sebelum penambahan butir dikurang 1 dikali koefisien reliabilitas sebelum penambahan butir. Nah, rumus di atas juga dapat digunakan untuk memprediksi jumlah butir yang dapat kita tambahkan untuk mencapai koefisien reliabilitas yang kita inginkan. Kita menggunakan rumus koefisien reliabilitas setelah penambahan butir soal dikali 1 dikurang koefisien reliabilitas sebelum penambahan butir soal dibagi koefisien reliabilitas sebelum penambahan butir soal dikali 1 dikurang koefisien reliabilitas setelah penambahan butir. Selanjutnya, daya pembeda butir merupakan kemampuan instrumen untuk membedakan antara responden yang menjawab benar dengan responden yang menjawab salah. Dalam konteks pengukuran hasil belajar, maka daya pembeda diartikan sebagai kemampuan butir soal tes untuk membedakan antara peserta didik yang pintar dan peserta didik yang kurang pintar. Nah, untuk menentukan daya pembeda suatu butir tes, maka evaluator harus membagi peserta tes menjadi 2 kelompok. Nah, skor hasil tes dari hasil uji coba tes kelompok atas upper diambil dari peserta tes yang memperoleh skor paling tinggi, yakni sebesar 27%. Kemudian kelompok bawah atau lower diambil dari peserta tes yang memperoleh skor terendah juga sebanyak 27%. Yang kedua, dari data hasil tes sebelumnya dapat kita hitung daya pembeda butir I dengan rumus sebagai berikut. Jumlah kelompok upper yang menjawab benar butir I dikurang jumlah kelompok lower yang menjawab benar butir I dibagi dengan jumlah kelompok upper dan lower. Untuk penarikan simpulan, evaluator dapat berpatokan kepada kriteria yang dikemukakan Naga tahun 1997 sebagai berikut. DP lebih kecil dari 0,20, butir dibuang. DP lebih besar sama dengan 0,20 dan lebih kecil dari 0,30, maka butir mengalami banyak revisi. DP lebih besar sama dengan 0,30 dan lebih kecil dari 0,40, maka butir mengalami sedikit revisi. Nah, jika DP lebih besar sama dengan 0,40, maka butir memuaskan tanpa perlu revisi. Selanjutnya, tingkat kesukaran butir tes adalah angka yang menyatakan sulit atau mudahnya butir tes. Yang pertama, butir soal sukar. Yang kedua, butir soal sedang. Dan yang ketiga, butir soal mudah. Selanjutnya, sebagian ahli pengukuran menyarankan agar butir-butir tes yang digunakan sebaiknya hanya butir-butir dengan tingkat kesukaran sedang. Berikut adalah rumus untuk menghitung tingkat kesukaran butir I, yakni dengan membagi jumlah peserta tes yang menjawab benar butir I dengan jumlah peserta tes. Nah, kriteria yang dikemukakan oleh Naga tahun 1997, butir tes yang baik adalah butir tes yang memiliki tingkat kesukaran TKI lebih besar sama dengan 0,33 dan lebih kecil sama dengan 0,67. Tingkat kesukaran butir tes termasuk sukar jika TKI lebih kecil dari
0,33 dan dianggap mudah jika TKI lebih besar dari 0,67. Demikian paparan dari saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.